Pemirsa, kita akan bahas hal ini lebih jauh dalam dialog Nusantara Petang berikut ini. Dan pemirsa, sudah bersama saya ada Mas Muhammad Hakiki, petugas perakiraan cuaca BMKG yang menggantikan Pak Guswanto MSI, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, karena harus menghadiri suatu acara mendadak ya Mas Hakiki ya. Namun Mas Hakiki, sebelum kita lanjutkan dialog dalam Nusantara Petang kali ini, kita harus dengarkan dulu kumandang azan maghrib berikut ini. Ya, dan pemirsa, langsung saja kita mulai dialog Nusantara Petang saat ini bersama dengan Muhammad Hakiki, petugas dari BMKG. Mas Hakiki, ini BMKG memprediksi wilayah Jabodetabek masih berpotensi hujan dengan intensitas tinggi dan bisa berakibat bencana banjir. Ini berarti musim hujan atau cuaca ekstrim masih meneror nih ya, Mas? Ya, betul sekali. Kalau kita pantau, musim hujan masih terjadi di daerah Indonesia atau khususnya Jabodetabek, dan terjadi pun masih relatif panjang hingga kalau kami perkirakan bisa mencapai bulan-bulan seperti bulan April atau Mei karena diperpanjang akibat dari fenomena La Nina. Sedangkan untuk khusus Jabodetabek sendiri masih ada potensi hujan hingga kami pantau untuk 1 hingga 3 hari ke depan ada potensi hujan mencapai ekstrim. Ada analisa tertentu Mas dari BMKG kenapa teror cuaca ekstrim ini masih terus terjadi? Ya, kalau untuk minggu-minggu ini atau saat ini kami pantau memang adanya bibit siklon tropis di selatan, pada posisi saat ini di selatan Jawa, terutama Jawa Tengah. Nah, akan meningkatkan potensi cuaca signifikan untuk wilayah-wilayah tertentu, khususnya untuk di daerah selatan Jawa dan Jabodetabek khususnya ada terkena dampak sehingga akan meningkatkan potensi cuaca signifikan, terutama akan menjadi ekstrim. Kami pantau pun untuk 1 hingga 2 hari ke depan masih akan terjadi. Baik, mungkin Mas Hakiki bisa menjelaskan secara singkat untuk masyarakat awam yang saat ini belum paham begitu ya, apa ini bibit siklon ini? Bibit siklon itu adalah potensi di mana fenomena, salah satu fenomena cuaca yang sifatnya regional, yang banyak terjadi di perairan khusus samudra. Dia itu awalnya berupa sel-sel tekanan rendah atau di mana banyak potensi konvektif cuaca, konvektif awan yang berada di lautan. Prosesnya akibat dari kenaikan, terutama kenaikan suhu muka laut. Jika suhu muka laut di perairan tersebut menjadi hangat, akan meningkatkan potensi tekanan rendah menjadi bibit siklon yang kedua. Nah, ketika bibit siklon akan terpenuhi syaratnya, akan berubah menjadi siklon tropis. Kalau kita mudahkan sedikit, seperti angin puting beliung yang sifatnya raksasa atau besar yang berada di lautan. Dan rentang waktu akan lama dan diameter akan besar sekali. Kalau begitu ini bisa menjadi siklon tropis. Nah, kalau siklon tropis ini sendiri bagaimana kondisinya? Kalau kondisi siklon tropis rata sudah terpenuhi seperti tekanannya, kecepatan anginnya. Nah, dia akan membentuk, kalau kita posisi di selatan, dia akan searah jarum jam bentuknya dan putarannya akan terlihat sekali di Citra Satelit, tapi untuk ke Indonesia pun dampaknya bisa terjatuh signifikan atau dia tergantung posisinya tersebut. Kalau kami pantau di sini, jika menjadi siklon tropis dan posisinya akan menjauh Indonesia, dan itu akan relatif tidak mengganggu secara signifikan. Sedangkan untuk saat ini, ketika bibit malah akan cukup signifikan sekali di Indonesia dampaknya. Kalau begitu saat ini untuk Indonesia bagaimana kondisinya? Apa yang harus kita waspadai? Yang harus kita waspadai adalah yang pertama adalah terjadi peningkatan cuaca, terutama cuaca ekstrim yang menyebabkan bencana hidrometeorologi, sekarang peningkatan curah hujan, terutama mengakibatkan banjir, kemudian tanah longsor, dan ada peningkatan kecepatan angin, khususnya untuk daerah selatan Jawa. Kalau bisa lihat, harus dihimbau adalah terutama untuk teman-teman yang berada di maksudnya terdampak seperti di dekat sungai atau sebagainya, itu akan terdampak dari peningkatan seperti curah hujan, kemudian kenaikan air sehingga akan mengakibatkan potensi banjir. Dan ini banyak terjadi kalau kita pantau, ini terjadi prosesnya banyak di dini hari hingga pagi hari, sehingga harus diperhatikan, terutama bagi para masyarakat yang terdampak dan dekat dengan sumber-sumber tersebut. Kalau dengan kondisi atmosfer saat ini bagaimana, Mas Hakiki? Kalau kondisi atmosfer saat ini sangat
mendukung sekali. Yang pertama karena pertama potensi global dari La Nina yang masih akan terjadi. Kemudian yang kedua adalah terpantau kemudian adanya gelombang-gelombang atmosfer yang meningkatkan konvektif di daerah khususnya daerah selatan Jawa. Kemudian masih ada monsun Asia, angin Asia atau kita sebut pasat yang berasal dari barat yang meningkatkan curah hujan di berbagai tempat di Indonesia. Mhm. Seperti Dalam itu. dalam rangka mengantisipasi potensi dampak bencana banjir akibat cuaca ekstrim di wilayah Jabodetabek, khususnya apa yang telah dilakukan oleh BMKG? Ya, BMKG telah melakukan beberapa rilis khususnya seperti dari 2 atau 3 hari lalu. Mengakibatkan untuk beberapa saat, memang hari ini kita update khususnya memang untuk saat ini Jabodetabek yang akan kita fokuskan untuk seperti 24 dini hari hingga tanggal 26 pagi hari, memang 26 pagi hari masih ada proses cuaca kondisi atmosfer yang mendukung untuk proses terjadinya cuaca ekstrim. Sehingga untuk tanggal-tanggal 24 sampai 26 harus diperhatikan kondisi cuaca tersebut untuknya masyarakat Jabodetabek khususnya. Kalau dengan teknologi modifikasi cuaca ini bagaimana cara kerjanya? Kalau teknologi modifikasi cuaca itu cara kerjanya adalah gimana proses secara saintifik untuk mengurangi atau memindahkan cuaca di tempat tertentu agar yang kita fokuskan itu terjadi pengurangan curah hujan atau kenaikan curah hujan. Kalau kita lihat di sini kemungkinan adalah kita mengurangi curah hujan di daerah Jabodetabek dan sekitarnya sehingga para saintis yang bekerja di teknologi modifikasi cuaca akan berupaya untuk mencegah awan sehingga tidak turun di daerah banjir, sehingga seperti turun di daerah laut seperti Samudra Hindia ataupun di perairan Laut Jawa Utara. Baik, cuaca yang buruk dan juga curah hujan yang tinggi ini tentu akan mempengaruhi penerbangan dan juga nelayan yang melaut ini. Bagaimana, mungkin apakah Anda ada imbauan kepada penerbangan saat ini? Ya, untuk himbauan untuk para penerbangan memang beberapa daerah masih cukup signifikan karena pertumbuhan awan-awan CB yang relatif tinggi seperti beberapa daerah seperti Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, kemudian daerah-daerah Sulawesi Selatan Tengah, Maluku, Papua Barat, Papua memang potensinya cukup tinggi, terutama pembentukannya di sore dan malam hari sehingga para masyarakat yang melakukan penerbangan pada saat-saat tertentu khususnya yang saya sebutkan ke daerahnya itu harus diperhatikan karena potensinya ada sehingga takutnya terjadi delay sehingga akan mengganggu aktivitas Anda. Kemudian untuk para masyarakat yang melakukan penyeberangan lewat beberapa seperti misalkan dari penyeberang Selat Sunda atau Tanjung Priok ke arah Kalimantan ataupun Ketapang Gili Manuk ataupun dari Sumatera hingga Kalimantan, kalau kita pantau peningkatan gelombang masih ada relatif cukup signifikan berkisar antara 1,5 hingga 2 meter di daerah tersebut, dan daerah timur Indonesia pun mengalami cukup tinggi sehingga peningkatan ini akan mengganggu pelayaran sehingga harus diperhatikan kondisinya dari saat bandar sehingga terjadi apa-apa kita harus siap sebelum pemberangkatan walaupun apapun ketika sedang menyeberang. Ya, Mbak. Baik, terakhir Mas Hakiki, kalau untuk di Jabodetabek sendiri, apakah mungkin ada himbauan kepada warga, apakah nanti masih terjadi kemungkinan banjir seperti yang beberapa waktu lalu terjadi begitu? Iya, kalau berdasarkan potensi curah hujan ekstrim pun masih ada. Potensi curah hujan ekstrim jika kami melihat nilainya pun relatif sama, sehingga akan terjadi potensi banjir khususnya untuk Jabodetabek, khususnya untuk bagian selatan karena ada potensi besarnya pun untuk ini akan berpindah ke arah selatan khususnya seperti Jakarta Selatan, Jakarta Timur ini akan terdampak karena ada juga kiriman air dari Bogor, Depok sehingga memang harus diwaspadai untuk daerah tersebut. Masih akan berpotensi banjir begitu ya. Ini puncaknya Betul, kapan kira-kira, Mas Hakiki? Kalau puncak musim hujan memang banyak terjadi di Februari, tetapi cuaca ekstrim itu masih akan terjadi sepanjang dari musim hujan, tetapi mungkin intensitasnya tidak akan setinggi pada bulan-bulan Februari. Baik, Mas Hakiki, terima kasih banyak atas penjelasannya dan telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.